Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwasanya pernikahan itu bukan hanya untuk pajangan, bukan hanya tanpa makna, tapi untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan memunculkan sakinah untuk dua belah pihak, untuk laki-laki itu perempuan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun saat ini Anda berada, lisan kita senantiasa memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah, dan kesehatan, serta waktu yang luang, sehingga di kesempatan Sabtu pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam untuk menyimak bimbingan serta pelajaran yang insya Allah secara langsung disampaikan oleh guru kita Ustadz Khalid Samudi Al-Si Hafidhallahu Ta'ala dari studio Roja dan TV Roja. Dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, Ustadz telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah untuk berkenan mampir di studio kami. Sebelum kami mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hak-hak suami atas istrinya. Oh, iya, jadi kemarin kita bahas tentang hak istri atas suami, sekarang bergantian. Oh iya. Bergantian. Penting Ustaz, agar mengimbangi hal tersebut. Iya, harus seimbang dong. Kita hidup harus seimbang. Jangan sampai hidup kok jomblang. Harus seimbang. Iya. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan, dan kami ingatkan untuk ada yang bertanya di 0218236543, dan pesan singkat juga Anda bisa kirimkan melalui nomor tersebut di 0218236543. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwal wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya, limpahan kemudahan dan nikmat yang tak terhingga banyaknya ini. Kita bisa menikmati indahnya Islam, menikmati kelengkapan dan kesempurnaan syariat Islam yang memberikan kepada kita petunjuk untuk hidup lebih bahagia, lebih baik di dunia ini, sebelum insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan kebahagiaan itu di akhirat nanti. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya rumah tangga itu ada suami, ada istri. Tentunya ketika ada di sana dua pihak yang terkait, maka akan muncul di sana kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Nah, kita bahas pada perjumpaan terdahulu tentang hak-hak istri atas suami atau kewajiban suami atas istrinya. Kita bahas pada saat ini insyaallah ta'ala tentang bagaimana hak suami atas istrinya atau kewajiban istri kepada sang suami. Islam sangat memperhatikan adanya keseimbangan dalam semua perkara. Semuanya dibahas, dijelaskan, dan nampak keseimbangan itu merupakan bagian daripada maqasid syariah kita. Keseimbangan dalam hidup kita, keseimbangan dalam hak dan kewajiban yang ada, sehingga
otomatis ketika sang suami menjadi pemimpin atas istrinya, maka di sana ada hak kewajiban yang harus diwujudkan agar betul-betul hubungan antar pemimpin dengan yang dipimpin itu menjadi lebih baik dan lebih mudah diwujudkan. Di antara hak suami atau kewajiban istri terhadap suami adalah mentaatinya. Dan ini termasuk a'zamul wajibat, kewajiban yang paling agung yang harus diwujudkan oleh sang wanita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita dengan sebab apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, dan dengan sebab infaknya mereka dari harta mereka. Di sana ada wanita yang salihat, yang qanitat, yang patuh taat, hafizat, yang dia menjaga semua yang gaib dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya bahwa ini semua bentuknya adalah berita, namun sesungguhnya adalah perintah. Mengatakan hada kullu khabar wa maqsuduhu al-amr, namun tujuan adalah perintah, yaitu perintah untuk mentaati sang suami dan melaksanakan hak-hak suami pada hartanya dan pada jiwanya dalam keadaan suaminya tidak ada. Artinya di sini mentaati suami adalah hak suami atas istrinya dan jadi kewajiban istri atas suaminya. Dan yang paling penting dari kewajiban ini adalah mentaati suami dalam perkara-perkara istimta. Hubungannya jangan apa? Dengan hubungan suami istri, saling menikmati hubungan yang ada, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Apabila seorang itu meminta kepada istrinya atau mengajak istrinya ke firas, ke kasur atau ke ranjangnya, artinya mengajak hubungan suami istri, maka sang wanita itu enggan, nggak mau melayaninya, maka akan datanglah sana malaikat yang melaknatnya hingga pagi hari, dan tidak mungkin ada laknat seperti itu terhadap perkara-perkara yang wajib, perkara yang wajib. Sehingga mentaati suami sampai dalam hal seperti ini itu hukumnya adalah wajib. Demikian juga ketika Nabi mengatakan bahwa wanita itu kalau sudah salat 5 waktunya, puasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya, sampai suaminya ridha, maka Allah berikan pada dia surga. Menunjukkan bagaimana besarnya kewajiban mentaati suami ini. Dan saya bisa bayangkan bila ada pemimpin, ada rakyatnya. Pemimpin ini nggak taat sama rakyatnya, bagaimana akan mungkin terwujud sebuah hubungan yang baik di sebuah negara tersebut? Maka pemerintah diminta untuk melayani masyarakat, memakmurkannya, menggunakan hak-hak mereka, dan rakyat pun wajib untuk mentaati pemimpinnya karena dia adalah yang dipimpin. Tidak mungkin terjadi pimpin-memimpin tanpa ada di sana ketaatan dari yang dipimpin kepada yang memimpin. Demikian juga keluarga. Banyak kata ulama mengatakan bahwa
keluarga adalah negara kecil ya dalam sebuah negara. Jadi kalau tidak ada di sana ketaatan dari sang istri kepada sang suami, maka rumah tangganya akan berantakan. Akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan di sana. Ya. Kenapa demikian? Karena tanpa ada ketaatan pada pemimpin, sebuah negara saja akan berantakan. Bagaimana kalau ia di rumah, ya, yang itu memang butuh ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah mengatakan bahwa taat sama suami ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Bahkan sejak dahulu orang tua kita selalu menasihati kepada anak perempuan mereka untuk mentaati suaminya, untuk patuh sama suaminya, untuk berbakti kepada suaminya. Namun bukan berarti ini tanpa batas. Ya, dalam artian bukan berarti bahwa semua yang suami perintahkan istri wajib menunaikan. Namun ada di sana ketentuan syariat yang membuat ini semua lebih indah dan tidak ada yang merasa di sana terjajah dan menjajah. Oleh karena itu para mengatakan bahwa taatnya wanita kepada suaminya itu bukanlah ketaatan yang mutlak, yang total, ya. Namun ketaatan yang terikat dengan batasan-batasan. Ada 3 batasan ketaatan kepada suami tersebut. Yang pertama adalah bahwa ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Artinya pada perkara yang tidak menyisihi syariat. Sebagaimana disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi pernah bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'ruf, muttafaqun alaih. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya pada yang ma'ruf saja. Artinya dilarang wanita untuk mentaati suaminya dalam perbuatan yang dilarang Allah syariat atau meninggalkan kewajiban yang ada. Demikian juga yang kedua, ya, bahwasanya ketaatan itu ada pada kemampuan sang istri dan tidak menyebabkan madarat pada sang istri. Kenapa? Karena Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 286, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau Allah saja tidak membebankan kemampuan, maka yang lainnya pun demikian juga. Ketaatannya hanya pada batas kemampuan saja. Ya. Demikian juga, ya, innamat ta'ah fi ma'ruf. Ya, menunjukkan bahwasanya sang suami tidak boleh, ya, merintahkan suami istrinya berbuat sesuatu yang membuat ia madarat, atau sang istri dilarang untuk mentaati suami dalam hal-hal yang bisa memberikan pada dia madarat. Ya. Juga dalam keumuman hadis la darar wala dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Nah, ini riwayat Imam Malik wa Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini adalah batasan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa taat itu tidak jadi wajib kecuali pada perkara berhubungan dengan pernikahan, dengan hubungan pasangan suami istri dan hubungan yang hal yang seperti itu. Yang wajib tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Artinya berhubungan dengan istimta dalam bahasa Arabnya. Dalam pernikahan atau dalam hubungan suami istri, ya, dan yang berhubungan dengan itu semuanya. Ya. Sedangkan yang lainnya, ya, masih ada khilaf ulama seperti berkhidmat kepada sang suami. Ya. Yang rajih adalah wajib bagi sang istri untuk berkhidmat, artinya masak, mencuci, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang rajih adalah hukumnya masih wajib.
Jadi hal-hal yang seperti ini yang dia itu mendukung untuk menjaga rumah tangga tersebut. Ya. Namun masalah misalnya membelanjakan harta istri sendiri, maka suami tidak boleh memaksakan istrinya untuk membelanjakan hartanya untuk sang suami. Ya. Jadi banyak hal-hal ya, yang itu bukanlah kewajiban bagi istri untuk mentaati suaminya. Ya. Karena apa? Menyangkut ya, kenyamanan, ketentraman dalam rumah tangganya. Sehingga dengan tiga ini ya, akan muncul di sana pembatasan ketaatan pada suami sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Dia mengatakan di annal mar'ata la yajibu 'alaiha ta'atuz zawji fi kulli ma ya'mur bihi ya, innama dhalika fi ma yarji'u ila nikah wa tawabi'ih khususan idza kana fi amrihi idrarun biha. Karena wanita itu tidak wajib mentaati suaminya dalam semua perintah sang suami. Ya. Kewajiban itu hanya kembali kepada pernikahan, ila nikah wa tawabi'i, dan yang lainnya yang mengikutinya. Hubungan suami istri, hubungan di rumah itu, pergaulan, ya. Kemudian juga membantu beliau suami agar suami itu menjadi lebih nyaman di rumahnya. Ya. Itu semua adalah hal yang wajib. Ya. Selebihnya tergantung apakah dia itu bermanfaat untuk semuanya ataupun tidak. Atau di sana ada hal-hal yang mungkin masih ada perbedaan para ulama seputar kewajiban yang ada di sana. Artinya yang jadi kewajiban, artinya yang disepakati oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan perlu diketahui bersama, dan saya ulang kembali sampai pada percobaan yang terdahulu, bahwa rumah tangga itu pada asalnya dibangun hubungannya dengan ihsan, dengan saling berbuat baik. Ya. Ihsanu ya, al-ishrah, dengan muasyarah bil ma'ruf, ya. Dan juga taghaful anil hafawat, ya. Melupakan, tutup mata atas hal-hal kecil yang terjadi di antara mereka, ya. Dan semangat untuk mendapatkan ulfah, perasaan akrabnya, wal mawaddah, dan kecintaan. Sehingga rumah tangga itu dibangun di atas hal ini, pergaulan yang baik, sehingga bila perintah suami itu adalah menyangkut hubungan yang baik antara pasangan, maka wajib ditaati. Karena ia termasuk dalam kewajiban muasyarah bil ma'ruf yang menjadi hak dua belah pihak. Juga taghaful anil hafawat, tidak mesti ada kekurangan-kekurangan pada sang suami, juga istri sama. Maka sukalah kita menutup mata kita, ya. Tidak ungkit-ungkit terus, ya. Biasanya yang banyak ungkit adalah kaum wanita. Laki-laki mudah melupakan hal yang menyakiti hatinya, ya, atau dongkolnya, ya. Laki-laki mudah untuk melupakan, tapi perempuan susah. Bahkan kejadian mungkin 10 tahun yang lalu, ya, itu dia bisa ungkapkan dengan detail, sedetail-detailnya, ya. Tapi hendaknya dihindari, hendaknya dilupakan. Bila tidak, akan muncul nanti perkara-perkara yang akan merusak cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, ya, ini harus dihilangkan, ya, harus tidak diingat-ingat lagi hal-hal yang telah berlalu yang mungkin dianggap sesuatu yang menyakitkan hati, membuat dongkol, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita hubungan misalnya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, itu mesti di sana didapatkan hal-hal yang buat jengkel antar pasangan tersebut. Istri jengkel dengan suaminya, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingat-ingat terus, hitung-hitung terus, berbahaya bagi hubungan suami istri. Maka taghaful itu, ya, penting dalam membangun rumah tangga ini.
juga semangat untuk menciptakan suasana yang akrab, ya. Suasana yang penuh dengan cinta, kasih sayang di sana. Yang ini harus diupayakan agar rumah tangga itu menjadi nyaman untuk sang istri dan sang suami. Kita akan bahagia bila rumah nyaman, ya, baik itu rumahnya bersih hingga kita nyaman. Jangan kemudian para ibu-ibu merasa itu perkara tambahan saja, perkara yang ringan saja, sehingga rumahnya dibiarkan berantakan, ya, dan tidak bersih. Padahal itu bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Ya. Kebersihan, kerapihan itu ketika sang laki-laki datang ke rumah, dalam posisi sang istri itu rapi, rumahnya bersih, maka akan muncul kebahagiaan. Matanya sejuk memandang rumahnya, memandang istrinya, dan akan mempengaruhi hubungannya, ya, di rumah tersebut. Maka Nabi pun sama, ya, melakukan hal yang sama. Beliau ketika masuk rumah sikat gigi dengan siwaknya, ya, agar berjumpa dengan sang istri dalam posisi yang baik, posisi yang baik. Maka demikian juga wanita diminta berhias agar siapa? Agar supaya sang suami itu memandang ia dengan itu, sehingga bisa menghilangkan capek dan lelahnya dari bekerja di luar rumah mencari nafkah yang ada. Maka, ya, sambutlah sang suami, ya, kekurangannya ada, jangan terlalu diperhatikan, karena itu akan membuat lubang tersendiri dalam rumah tangga kita. Janganlah suka membuat lubang yang banyak di rumah, karena akan menghancurkan rumah tangga kita sendiri. Oleh karena itu, ini hal yang penting adalah mentaati suami, karena ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan seandainya suaminya dianggap tidak bisa memimpin, bukan berarti sang istri boleh tidak taat kepada suami. Taati suami, bina dia, didik ia menjadi pemimpin yang baik. Jangan sampai pemimpinnya nggak baik, kita tidak membantu ia jadi pemimpin, ya, mohon kita melanggar kewajiban kita. Kita perbaiki suami kita, kita ajak ia untuk menjadi pemimpin yang hebat di rumah tangga tersebut, dan kita taati sebagai wanita, mentaatinya, dan itu kewajiban. Dan setiap orang punya pertanggungjawaban atas kewajiban yang dimilikinya. Maka menaikkan kewajiban semaksimal mungkin, Allah akan beri kita keberkahan dalam hidup kita. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakallahu khairan atas pencerahan dan bimbingan serta pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan memperkaya khasanah ilmu kita berkaitan dengan membina hubungan rumah tangga antara suami dan istri, sehingga tercipta kebaikan dalam rumah tangga kita. Berikut ini kami akan berikan kesempatan, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di line telepon 0218236543 dan pesan singkat di sana. Kami akan bacakan dari hamba Allah yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehkah saya menaruh harap dan bergantung kepada suami saya berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah cita-cita saya, pekerjaan saya, dan harapan-harapan saya, agar suami juga turut mensupport dan membantunya? Silakan Ustaz. Nah, alhamdulillah, semua sudah punya kewajiban masing-masing. Ya, suami kewajibannya beri nafkah kepada sang istri, dan sang istri kewajiban bersabar atas kekurangan yang dimiliki oleh sang suami tersebut. Isi support suami, yang bukan hanya suami diminta support pada sang istri, karena tidak akan muncul yang baik kalau suami diminta untuk memberikan support pada sang istri, istri nggak support pada sang suami. Contohnya, sang suami itu mencari nafkah. Kita tahu bersama rezeki itu sudah ada bagian masing-masing. Rezeki itu tidak salah alamat. Diusahakan dengan cara apapun juga,
ya, bila belum rezekinya tidak dapat. Ya, para banyak orang itu berusaha untuk jadi orang kaya dengan semua waktu yang ada, bahkan berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya. Harapannya ingin jadi orang kaya, namun juga tidak tercapai hal tersebut karena memang rezeki itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sang suami sedang mencari nafkah di luar, sang istri pun mencari sebab untuk kemudahan rezeki, ya, dengan mendoakan suami, ya, dengan mengamalkan hal-hal yang nanti memberikan rahmat Allah kepada suami dan kepada keluarga tersebut, sehingga suami disupport oleh sang istri, dan nanti Allah akan membalas dengan yang serupa atau lebih baik daripada itu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sang suami untuk kemudian jadi suami yang baik, yang bisa jadi tempat, ya, berharap, ya, dan bergantungnya istri kepada suami tersebut. Ya. Nabi pernah mengatakan, innakum satakunu athara, akan muncul nanti, ya, athara, pemimpin, kata Nabi, yang egois, yang mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan masyarakatnya, yang ia akan mengambil harta rakyatnya untuk kepentingan pribadinya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, famadza ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kami dalam hal ini? Dia mengatakan, addu ma'alaikum was'alallah malakum, tunaikan yang jadi kewajiban kamu dan minta kepada Allah haknya kamu. Maka sang istri, ya, tunaikan kewajibannya taat sama suami, kemudian mendoakan, berdoa kepada Allah hak-haknya agar dimudahkan Allah, ya, untuk terwujudkan hak-hak tersebut. Suami itu mungkin sekarang cuek kepada sang istrinya. Ini banyak sekarang ini, ya, para laki-laki yang cuek dengan istrinya karena kemungkinan kesibukannya mencari nafkah, kesibukannya untuk mikir usahanya agar lebih maju, lebih besar, memikirkan mitigasi resiko yang mungkin muncul di perusahaannya, sehingga sampai di rumah dia sudah tidak bisa lagi memperhatikan istrinya. Ya. Namun bila sang istri terus melakukan kewajibannya yang baik dan minta sama Allah haknya, maka saya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada ibu, ya, hak tersebut dan lebih, dan mungkin saja akan digerakkan hati suami, ya, untuk perhatian dengan ibu, atau mungkin saja Allah mudahkan usaha suami sehingga ia yang harusnya bekerja 10 jam mungkin dengan 5 jam sudah cukup untuk kebutuhan yang ada. Karena Allah itu Maha Kuasa, ya, bisa merubah apapun juga, bisa menunjukkan siapapun juga kepada yang terbaik dalam hal ini. Dan banyak para ibu-ibu, para istri yang tidak berpikir untuk memohon haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengadu keluhan dan hal-hal yang tidak enak yang dirasakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah rezeki, ya, minta sama Allah dimudahkan untuk tercapainya harapan, ya, dan minta kepada Allah agar suaminya mensupport dia. Padahal itu lebih efektif daripada mengeluh kepada manusia, ya. Sampaikan sama Allah Subhanahu hak-hak tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan cara terbaik untuk menyampaikan apa yang kita harapkan tersebut. Bisa melalui suami, bisa juga melalui yang lain-lainnya, ya. Allah Maha Kuasa mengatur agar kita semua semakin beriman kepadanya, semakin mengimani hal-hal yang gaib, ya, agar kita jadi orang yang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan hal-hal yang gaib yang belum terjadi.
Bahkan terkadang kita tergesa-gesa, tidak sabar dengan kekurangan yang ada, sehingga dengan alasan membantu suami, kita akhirnya malah menyusahkan suami. Ya. Kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita hanya karena alasan ingin membantu ekonomi suami. Apakah mungkin begitu? Tercapai? Belum tentu. Karena rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Maka baiknya setiap wanita itu bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Mohonlah kepada Allah hak-haknya, tunaikan kewajibannya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki suami dengan sebab doa-doanya sang istri. Nabi bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu itu dimenangkan dan diberikan rezeki dengan sebab orang-orang lemah yang ada pada kalian. Demikianlah, ya, para istri banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suami itu bisa mensupport apa yang diinginkan selama itu kebaikan untuk rumah tangga tersebut. Dan kalau belum bisa mensupport, jangan nyalahkan siapa-siapa, namun minta langsung kepada Allah agar diberikan hidayah suami bisa mensupport sang istri. Maka semakin dekat sang dengan suami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin banyak kemudahan dapat olehnya. Jangan lupa, Anda punya Allah yang maha kuasa, Anda punya Allah yang maha sempurna semuanya, yang memberikan rezeki pada yang Dia kehendaki. Maka bersabarlah, ya, bersabarlah dengan para suami agar mudah-mudahan dengan doanya ibu-ibu semuanya, para suami akan jadi pemimpin yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan pada penanya khususnya, serta kita yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam pergaulan di dalam rumah antara suami dan istri, terkadang suami melihat atau merasakan dari perkara-perkara yang dia tidak sukai dari istrinya. Kapan sang suami boleh mengutarakan ketidaksukaan tersebut, dan bagaimana cara yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya? Silakan, Ustaz. Ya. Ini perkara yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Ya. Bukan hanya yang bertanya, yang tanya pun juga merasakan hal tersebut. Ya. Maka di sini perlunya sang suami mengerti keadaan istrinya, mengerti sifat-sifatnya, ya. Mengerti kapan kira-kira ia sedang dalam keadaan marah, tidak suka dengan suaminya, dan kapan ia itu nampak sedang cinta banget sama suaminya dan sedang rindu dengan sang suaminya. Ya. Biasanya kalau sedang jengkel dengan suaminya, susah untuk menerima ucapan sang suami. Tapi dalam kondisi ia senang dengan suaminya, ya, sedang dalam keadaan rindu dengan suaminya, maka apa yang disampaikan suaminya akan ia telan habis-habis, ya, dan akan ia terapkan dalam kehidupannya. Ini penting. Nabi kita tahu ketika Aisyah bertanya, wa Rabbi Ibrahim, atau Rabbi Ka'bah, wa Rabbi Muhammadin, atau Muhammad biyadihi, ya, kata dia, Aisyah sedang apa? Jengkel dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja merasakan, ya, hal yang seperti itu, ya. Jadi jangan berkecil hati. Ya, ada caranya. Dengan apa? Dengan melihat kondisi kita. Kalau dalam kondisi tidak siap menerima omongan kita, disampaikan dalil pun ditolak oleh dia. Tapi kalau dalam keadaan senang, longgar, apapun juga disampaikan oleh dia tanpa dalil pun jangan terima. Bahkan kadang kejadian, ya, yang istri tanya dengan suaminya, suami jawab dengan jawaban yang benar,
tapi tetap tidak mantap katanya sampai ketemu Ustadz, tanya ke Ustadznya. Kenyataan ya. Dan saya rasakan sendiri. Ya. Saya dapatkan, saya bertamu dengan ke teman saya, istrinya tanya dengan saya. Suatu pertanyaan saya jawab. Apakah suaminya? Kan bisa jawab kemarin begitu. Nah, kata dia, beda. Tetap beda. Ini kan Ustadz yang jawab, bukan kamu. Artinya di sana mungkin kondisinya ketika dia dapatkan jawaban itu, dia emang tidak begitu tidak betul bisa meresponnya. Ya, karena memang kondisinya mungkin tidak memungkinkan itu. Makanya sang suami harus tahu kapan sang istri itu mampu untuk mendengar ya omongan kita. Yang kedua, sepanjang apa kalimat yang bisa diutarakan agar ia bisa mengerti apa yang diinginkan olehnya. Ya. Kapan itu tergantung kepada kondisi istri Anda. Ya. Tidak mungkin orang lain ngerti kondisi istri saudara. Maka hendaknya sang suami mengerti pertama sifat-sifat wanita secara umum. Ya, seperti senang dipuji, kemudian ingin didengarkan omongannya. Itu adalah sifat wanita yang umum. Ya, ketika dia bicara, perhatikan omongannya. Bukan hanya dengan mata dan telinga. Kalau perlu ada respon dari anggota tubuh kita. Menampakkan bahwa sang suami sedang perhatian serius dengan ucapan dia. Ya. Sehingga ketika kita perhatikan dengan baik, jangan timbul kesukaan, senang ya. Nah, ketika senang itu sampaikan. Ya, alangkah nikmatnya hidup di rumah ini bila tidak ada yang cemberut misalnya. Bila kalimatnya bagus, tidak kalimat yang kasar-kasar dan lain sebagainya. Sampai ia merasakan bahwa ia pernah berbuat salah dalam hal ini. Tapi jangan tunggu ia minta maaf. Nah, karena kadang-kadang susah untuk mengatakan minta kepada suaminya. Dimaafkan saja. Ya, dimaafkan saja. Tapi kalau sampai dia minta maaf, luar biasa. Ya, oleh karena itu, sang laki-laki, sang suami harus mengerti ini semua dan sampaikan di waktu-waktu yang memungkinkan untuk itu. Sehingga pentingnya kita mengenal sifat-sifat wanita secara umum dan sifat istri kita agar kita mengerti kapan memarahi dia, kapan menyampaikan pesan kepada dia, dan kapan kita diam saja. Ya? Karena kalau kita diam terus tanpa respon juga nggak baik, atau kita sering marah-marah juga nggak baik. Ya? Bahkan kita cerewet pun tidak baik, karena laki-laki itu pada asalnya nggak cerewet. Makanya akan aneh ketika suami saya cerewet, aneh. Ya? Biasanya apa? Yang cerewet kayak bebek adalah kaum wanita. Ya. Kenapa? Karena memang Allah berikan kemampuan yang tidak sama pada wanita tersebut. Nah, kita lebih sabar untuk menghadapinya. Dan saya yakin bila keluar dari hati Anda yang paling dalam dengan tulus, ya, pada waktu yang tepat akan didengarnya dan dipahaminya, dan insya Allah Allah akan beri hidayah untuk bisa berubah dari hal yang tidak baik tersebut. Intinya adalah kita harus tahu timingnya dan cara mengungkapkannya agar jangan sampai perkara yang benar itu jadi tidak benar. Itu banyak pengalaman. Contohnya ada pengalaman yang seorang laki-laki melihat istrinya ngomong-ngomong tentang tetangganya, ya, yang menyakiti hati dia. Ya. Sang suami spontan mengatakan, ya, apakah kalau kamu benci dengan tetangga kamu itu beruntung, atau nanti tetangga itu sadar kalau dia itu berbuat zalim? Benar jawabannya, ya. Benar omongannya. Apa jawaban sang istri? Kamu bela ya tetangga ya? Kamu bela nyakit saya ya? Subhanallah. Suami pengen memahamkan sang istri agar apa? Agar ia jangan membenci tetangganya karena gak manfaat. Tetangganya tidak sadar dan dia dongkol terus. Bahkan bisa jadi bersikap dengan sikap yang zalim pada tetangga tersebut. Jadi ketika timing gak tepat,
maka dipahami oleh dia bahwa sang suami mau membela tetangganya, lebih cenderung untuk membela tetangganya ketimbang membela dirinya. Dia pengen dibela oleh suaminya. Nah, tapi suaminya apa? Dianggap membela orang lain. Menunjukkan bahwa timing penting sekali. Ya. Waktu itu penting, jangan sampai ketika ia sedang jengkel, sedang marah-marah, yang kita nasihati. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dipahami berbeda. Ya, dipahaminya apa? Bukannya dipahami itu adalah sebuah nasihat yang baik, malah dianggap menyerang dia, membela tetangganya. Ini adalah pengalaman yang didapatkan banyak orang ya, ketika menyampaikan tidak pada waktunya kepada sang istri tersebut. Maka mari berlatih, ya, mari berlatih, belajar kembali untuk lebih sabar, lebih tahu kapan mengungkapkan itu kepada pasangan kita. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat serta masukan yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk penanya khususnya serta kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini kami bacakan dari Fikri yang berasal dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya, bagaimana ya Ustaz menanggapi dan menjawab pertanyaan seperti ini, bahwa kalau nggak pacaran nanti seperti membeli kucing dalam karung. Karena kalau hanya lewat ta'aruf kita tidak bisa mengenali sebenar-benarnya calon kita ini dalam hal kebiasaannya, sifatnya, dan banyak hal mungkin dari sisi ilmunya dan lain sebagainya. Hal ini tidak diutarakan sesama teman dalam bermain atau lain sebagainya, tapi kadang dari keluarga juga ngomong seperti itu. Ustaz, mohon penjelasannya. Pada asalnya ingat ya, bahwasanya al-hukm ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Bahwa hukum itu tergantung kepada perspektif yang mengambil hukum tersebut. Nah, ketidaktahuan kita terhadap konsep ta'aruf dalam Islam ya, membuat kita menyimpulkan bahwa itu tidak efektif, bahkan tidak mungkin mengetahui kebenaran yang ada. Kemudian kalau kita melihat yang baik-baik yang pernah terjadi di orang yang berpacaran, maka akhirnya apa? Menganggap bahwa berpacaran adalah solusi untuk mengetahui sifat-sifat sang wanita, dan kalau hanya ta'aruf nggak bisa mengetahui hakikat sang wanita tersebut. Nah, sama kayak orang ya, yang kata orang nggak tahu gajah, ya enggak. Ditanya kuping gajah sama kuping sapi besar mana? Apa jawabannya? Besar kuping sapi. Padahal hakikatnya nggak demikian. Perlu kita bersama bahwa pacaran itu dengan semua yang ada itu tidak bisa mengetahui hakikat sifat-sifat pasangannya. Karena setiap pasangan itu berupaya untuk menutupi kekurangan yang dimilikinya. Kalau zaman dulu, ya, zaman kita masih muda-muda dulu, banyak para pemuda itu yang mengisi dompet dengan kertas bukan uang, agar dikira oleh pasangan pacarannya uangnya banyak. Sekarang nggak mungkin, karena apa? Karena sekarang ada kartu. Ya, semakin banyak kartu ATM-nya, berarti apa? Semakin banyak uangnya, gitu. Sehingga tipis dompetnya. Dulu nggak demikian. Sang perempuan ketika ketemu dengan sang pacarnya, tidak mungkin akan berpakaian seadanya. Akan segalanya, berhias, menampakkan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan ketika bicara pun akan dibuat bagaimana berbicara yang lebih enak, lebih santai, sehingga timbul kenyamanan di sana. Dan iblis ya akan menghiasi yang tidak cantik jadi cantik, yang tadinya sederhana jadi luar biasa, sehingga memfitnah seakan-akan tidak ada yang lebih cantik daripada si dia tersebut. Matanya buta, sehingga akhirnya apa?
pacaran 10 tahun gagal pernikahannya. Apakah benar mengenal orang 10 tahun ya, bertahan kemudian tidak menikah? Ya, perempuan nikah sama yang lain, laki-laki nikah sama yang lainnya. Jadian. Yang kedua, dalam pacaran itu ada hal yang negatif. Membuka pintu perzinahan. Ini yang luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena dari mata turun ke tangan, dari tangan turun ke hati, ya, dari hati turun ke bawahnya lagi. Oleh karena itu, Islam berikan konsep yang luar biasa dalam memilih pasangan dengan cara Islami. Yang pertama, mengenal datanya. Dan itu bukan hanya data sang perempuan, namun juga mengenal keluarga besarnya. Ya, sehingga seorang laki-laki itu kalau ingin menikah harus mengerti ya, keluarganya juga. Apa keluarganya yang bagaimana. Karena apa? Karena ada di sana faktor genetika mempengaruhi sifat-sifat sang wanita. Juga bisa tanya ke tetangga-tangganya bagaimana dia dalam hal ini, pergaulannya, pada siapa. Sehingga Islam membolehkan kita tuh bertanya kepada semua pihak yang ada kaitan dengan sang perempuan tersebut. Sampai punya data yang otentik, yang valid tentang sang wanita tersebut. Kemudian diminta kita untuk beristisyarah, minta pendapat orang yang ahli bidangnya, yang nanti bisa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk kita pertimbangkan dalam memilih pasangan tersebut. Setelah itu, ya, masih juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istikharahnya. Kemudian ia diminta untuk merdeka. Tidak ada tekanan kepada dia. Tekanan dari keluarganya, tekanan dari masyarakatnya, tidak ada. Harus murni mengambil keputusan ya, agar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Baru kemudian diminta untuk melihat pasangannya, melihat fisikah pasangannya, dilihat fisik pasangannya ya, di tempat yang aman, ada mahramnya. Kalau ia nggak bawa ibunya atau saja perempuannya, maka di sana ada keluarga sang perempuannya untuk menemaninya, sehingga tidak ada macam-macam, nggak ada pegang-pegangan, nggak ada sentuh-sentuhan, yang itu berbahaya, ya. Sehingga sulit berpacaran tanpa ada luapan nafsu di sana. Paling ini murni dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat kemudian tertarik, ya, maka ia mengajukan lamarannya. Setelah lamarannya diterima, barulah membahas pernikahannya. Ya. Yang kedua, ya, bahwa semua proses yang melanggar syariat Islam, yakinlah tidak akan membawa kebaikan. Ya. Namun semua yang didasarkan dengan syariat Islam, maka akan ada keberkahan di sana. Yang ketiga ada islah, ya, cinta setelah menikah. Artinya akan muncul cinta kepada pasangannya setelah menjadi pasangan suami istri. Karena cinta itu dibangun daripada asas, ya, mendapatkan maslahat dan menolak mafsadat. Semakin butuh pasangan tersebut kepada pasangannya, maka semakin mudah untuk saling mencintai. Maka saling butuh ini menjadi perkara yang penting. Banyak yang berpacaran itu kalau ngomong Masya Allah, kalau direkam, ya, mereka bicara, mereka bisa bercanda di sana, ya, artinya kayaknya happy lah, ya enggak. Namun nyata setelah dia menikah, itu hilang semuanya. Setelah menikah, ya enggak, mulai kaku, bicaranya seperlunya aja, ya, tanpa aslinya. Kemudian setelah menikah punya anak, tambah lagi, ya, sampai akhirnya, ya, di rumah itu ya
Tidak ada keindahan seperti ada zaman-zaman dahulu. Itulah hebatnya iblis, ya, menggoda umat manusia. Ketika maksiat diberikan kenikmatan di sana. Ketika ia taat, iblis berusaha untuk membuat ia tidak mampu merasakan kenikmatan tersebut. Ya, hanya orang yang berimanlah yang akan bisa menikmati hal tersebut. Sehingga banyak, ya, yang cinta muncul setelah pernikahan. Contoh gampangnya adalah orang tua kita dahulu, ya, yang rata-rata dijodohkan orang tuanya dan tidak pernah pacaran, ya. Nggak ada pacarannya mereka, dan mereka sukses saling cinta mencintai, bahkan sampai nini nenek masih tampak cinta di antara mereka. Lihat kita di Eropa yang pacaran itu adalah wajib, apa hasilnya? Ya. Apakah bahagia mereka? Tidak ada kebahagiaan. Maka perlu para hadirin sekalian kaum muslimin rahimahullah ta'ala untuk belajar kembali konsep yang sebenarnya, ya, dalam ta'aruf tersebut, agar mengerti, ya, bahwa itu tidaklah semudah seringan yang disampaikan tadi. Buat perbandingan akan didapatkan jauh sekali, ya, lebih efektif dengan cara Islam berta'aruf daripada berpacaran tersebut. Dan yakinlah semua yang Allah tentukan untuk manusia adalah terbaik untuk manusia. Apalagi Islam itu ya'la wala yu'la alaih. Tidak ada satupun syariat, ya, yang bisa mengalahkan syariat Islam dalam semua permasalahan yang ada. Kita buktikan. Bila ada yang belajar, buktikan bahwasanya Islam itu luar biasa syariatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Semoga terpahami. Wabillahi taufik. Saya terima kasih atas jawabannya untuk saudara kita yang bertanya, khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silahkan bagi Anda yang saat ini ingin secara langsung masuk dan bertanya via telepon, kami berikan kesempatan di 021 823 6543. Halo? Belum terhubung? Kami akan bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah. Ana mau bertanya Ustadz, cukup panjang ceritanya. Bagaimana hukumnya dengan sebuah kejadian ini Ustadz? Sikap Ana sempat marah ke istri di akhir tahun 2024 kemarin. Terus Ana berkata ke istri, saya tidak peduli lagi dengan Anda. Tidak ada niat ingin mentalak istri saya. Hingga dia sakit hati pergi dari rumah ke orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Karena istri sangat kecewa dengan pernyataan saya ini. Selama ini pernikahan beberapa tahun ini tidak pernah dinafkahi, kata istri saya. Karena memang Ana sama istri ada kesepakatan kalau gaji Ana saya bantu untuk orang tua, karena istri juga bekerja. Jadi gaji istri untuk keperluan sehari-hari. Namun karena puncak emosi Ana berkata seperti itu hingga mertua membenci dan marah karena perilaku terhadap anaknya. Ana sudah minta maaf namun masih belum diterima oleh mertua Ana. Kalau istri dan anak sudah saling ridho, namun istri Ana masih sangat takut sama ibunya yang kalau ia balik ke rumah akan disumpahi. Dan ini sudah berjalan 4 bulan. Bagaimana sikap Ana Ustaz ya untuk memperbaiki hal ini? Jazakallah khair. Memang kita ketahui bersama bahwa akibat itu memang ada sebab, dan sebab inilah yang harus kita perbaiki, ya. Munculnya kekecewaan tentunya tidak hanya begitu saja muncul. Maka yang perlu kita tahu bahwa sang suami dan istri harus memperbaiki dari dasarnya lagi. Kenapa kecewa sampai mengucapkan saya nggak lagi sama kamu? Apakah tekan pekerjaan?
atau karena Anda merasa tertekan akibat tidak mampu memberi nafkah pada istri karena uangnya hanya cukup untuk membantu sang orang tua, atau Anda membantu melampaui batas, artinya membantu sampai membuat Anda tidak mampu menafkahi istri Anda. Karena membantu orang tua itu ada batasnya. Ya, artinya ketika para ulama membahas innamal kali abik, harta kamu juga untuk orang tua kamu, dua hal. Yang pertama, orang tua memang fakir, memang miskin orang tua kita. Yang kedua, sang anak itu punya kelebihan, ya, kelebihan kewajiban ya, menafkahi keluarganya. Ya. Karena dia harus pertama adalah membiayai istrinya dulu untuk hidupnya asasi, bukan berlebih. Maka ketika sang ibu misalnya dikirim uang untuk bisa makan, minum, ya, cukup, ya, maka sisanya kasihkan kepada sang istri. Cara kita mengolah uang kita bila uangnya memang tidak mencukup untuk semuanya. Dan saya yakin kalau hanya untuk makan minum orang tua, ya, dan pengobatannya kalau memang perlu, nggak banyak. Misalnya ada BPJS misalnya, ya, artinya, ya, ada di sana solusi-solusi yang akan membuat kita tidak terlalu banyak mengeluarkan nafkah, ya, untuk orang tua kita. Terlebih masih banyak keluarga lain yang ada, sehingga bisa berkolaborasi dengan yang lainnya untuk membayar ini dan tetap memberikan nafkah pada sang istri. Karena nilai nafkah itu memiliki pengaruh pada sang istri. Ya. Perlu diketahui bahwasanya ketika sang istri nggak membutuhkan suami sama sekali, tidak sama ketika ia itu membutuhkan sang suami. Nah, bila nggak mungkin karena memang sangat kecil gaji kita, maka Anda harus ganti hubungan dengan istri itu dalam muamalah yang baik. Karena Anda tidak menunaikan kewajiban Anda kepada sang istri. Dan istri mengalah, ya, dengan mau memberikan penghasilan dari kerja dia untuk membayar rumah tangga tersebut. Tentunya Anda mestinya berhutang budi dengan sang istri. Ya. Jangan merasa itu hal yang biasa saja. Enggak, Anda berhutang budi dengan sang istri yang mau membantu Anda untuk menutupi kebutuhan yang ada. Maka otomatis harus lebih sabar menghadapi istri. Dan harus lebih pintar menghadapi sang istri. Sampai istri itu tetap merasa butuh kepada kamu, butuh pada suaminya. Pertahankan kebutuhan istri kepada sang suami. Ya, terserah. Bukan istri pengen butuh lemah lembut dari sang suami, butuh perhatian dari sang suami. Dia nggak butuh uangnya, dia punya uang. Dia butuh perhatian, kelembutan, cinta kasih sayang sang suami kepada dia. Sehingga akhirnya dia merasa bahwa kalau ia misalnya pisah dengan sang suami, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Atau yang lainnya yang dibutuhkan soal sang istri tersebut. Sehingga akan muncul keseimbangan di sana. Ya, keseimbangan di sana. Nah, dengan demikian dia akan muncul perlakuan sang istri yang baik kepada sang suami. Karena biasanya perempuan ketika capek lelah, ya, bekerja untuk menafkahi suaminya, ya, suaminya gak memberikan yang lain untuk menutup kekurangan yang ada tersebut, akan muncul sikap-sikap, ya, yang akan membuat jengkel sang suami. Dan sang suami kan yang nggak merasa itu semuanya beremosi. Dan ketika emosi negatifnya muncul dan dia nggak bisa mengendalikannya, maka muncullah kemarahan dengan mengancam atau menyampaikan ucapan-ucapan yang itu terfahami, ya, bercerai atau nggak bercerai. Oke lah, Anda tidak memberikan niat untuk menceraikannya, tapi ucapan itu menyakitkan hati wanita, ya, menyakitkan hati wanita.
nggak peduli sama kamu. Padahal ia butuh kepedulian sang suami pada dia, bukan butuh kepada uangnya. Sebagaimana orang nusyuz itu dihalangi nafkahnya oleh sang suami, ya, karena pada umumnya wanita itu butuh nafkah dari sang suaminya. Tapi ketika sang istri nggak butuh nafkah dari suaminya, dihalangi nafkah, nggak ada masalah bagi dia. Nah gitu. Maka hendaknya sang suami pintar dalam hal ini. Kemudian ketika ia dimarahi, ya, ini kan dimarahi namanya, ya. Kemudian ia pergi ke rumah orang tuanya. Ini juga sikap yang keliru dari sang istri. Ya. Kenapa? Karena apapun juga di rumah tangga terjadi. Ya. Ya. Kalau bisa tidak melibatkan pihak ketiga dulu. Sampai memang harus melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan atau misah. Kenapa demikian? Karena yang namanya emosi sesaat, ya. Ketika ia sadar, minta maaf sama istri memaafkan karena cintanya ada pada sang suami. Tapi sang ibu yang tidak punya cinta sama sang suami tersebut, ketika dia disakiti istrinya, disakiti anak putrinya, nggak terima, maka susah untuk memaafkan permintaan maafnya sang suami tersebut. Ya. Maka hendaknya kita koreksi dulu agar jangan sampai terulang 2 kali peristiwa tersebut. Nah, kalau sudah kejadian terjadi, apa boleh buat, maka Anda harus sabar untuk membangun kembali, ya, membangun kembali hubungan dengan mertua Anda, dan dengan cara menyambung dengan lisan, dengan emosi kita, dengan pemberian kita. Ya. Tampakkan bahwa Anda adalah laki-laki yang mampu berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kalau perlu nafkah pun diberi kepada sang istri, walaupun kecil, agar sang mertua tahu bahwa sang suami sudah memberikan nafkahnya kepada sang istri. Kan saya agak yakin sang istri Anda mengatakan, tidak mengatakan pada sang ibunya, saya dimarahi padahal saya yang menafkahkan istri, dia nggak pernah ngasih nafkah dan lain sebagainya kepada saya, sehingga sang ibu akan marah. Maka hendaknya sang suami pintar melihat semuanya. Ya. Jangan sampai kita minta maaf hanya minta begitu saja. Kita tahu apa masalahnya, kenapa sang mertua marah. Nah, kita harus bisa membuktikan kita sekarang sudah baik dari hal-hal tersebut. Cobalah Anda lihat kembali, apa sih yang menjadi sebab mertua itu marah? Apa semata hanya sang istri pulang ke rumahnya? Saya kira biasa aja perempuan pulang ke rumah ibunya. Dia marah itu karena sang istri mengeluhkan Anda. Nah, tanya apa yang kemarin dikeluhkan oleh istri kepada sang mertua yang membuat mertua itu marah. Nah, perbaiki itu. Ya. Kemudian tambahlah oleh-oleh, ya, kepada sang mertua yang ia senangi, ya, yang mudah-mudahan tahabu kata Nabi kita Muhammad SAW, kasih hadiah, ya, mudah-mudahan akan timbul cinta lagi kepada Anda. Dan mertua bila cinta, dia akan memperbaiki hubungannya ada dan maafkan kesalahan yang dibuat oleh menantunya tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah. Semoga menjadi solusi bagi Bapak yang bertanya, khususnya dari kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami akan bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, ingin menyampaikan unek-unek hati. Saya ibu rumah tangga. Saya ini sudah puluhan tahun menjalin hubungan keluarga dengan suami saya. Suami sering salah paham atau tidak mengerti tentang diri saya. Saya ngomong baik-baik, dia selalu tersinggung dan selalu salah paham. Kebetulan saya bekerja dan punya penghasilan lebih besar dari suami. Saya selalu kasih pemahaman tapi selalu marah dan tersinggung. Mohon bagaimana solusinya, Ustaz? Silakan. Kalau saya punya pendapat, ya, ibu sebaiknya lebih menggunakan perbuatan daripada omongan.
saya kok mencium sebuah bau. Sang suami itu merasa tertekan karena ia merasa inferior dari sang ibu, sehingga mudah tersinggung, sehingga memahami ucapan ibu dengan pemahaman versinya dia. Ini yang susah ya. Kita hendaknya bicara itu jangan melihat diri saya, tapi melihat bagaimana dia, sehingga harus membangun empati dari ibu ya, sehingga ibu bisa merasakan apa perasaan sang suami tersebut ya. Yang kadang-kadang enggak, ibu bisa memberikan sebuah solusi agar bagaimana sang suami itu merasa ada kebanggaan. Misalnya ya, ibu gak usah menyampaikan berapa penghasilan ibu kepada sang suami ya, simpan saja ya, dan minta suami untuk mengajak suami makan-makan, suami yang bayar ya. Ya mungkin nanti akan buat dia jadi lebih hebat lagi, lebih merasa bahwa ia adalah laki-laki yang bisa menunaikan kewajiban yang dimilikinya. Sampaikan bahwa bagaimana saya adalah rakyat yang dipimpin oleh Bapak adalah pemimpin di sini ya. Jadi menampilkan itu walaupun tidak dengan ucapan, dengan perbuatan ya. Saya yakin ya, kalau ibu memberikan opini kepada sang bapak, ibu adalah perempuan yang solehat, yang terus berusaha untuk menjadikan ia sebagai pemimpin, walaupun mungkin keadaannya lebih kaya sang ibu daripada sang bapak ya, sehingga ia bisa memberikan nafkah pada keluarga. Yang tidak mampu ya ibu yang mensupportnya. Mudah-mudahanlah akan muncul sebuah perasaan yang lebih baik dari sang bapak, sehingga ibu ngomong itu terpahami baik oleh sang bapak tersebut. Jadi membangun empati di sini penting sekali ya. Kita ketika bicara sama orang, kita harus mengerti orangnya bagaimana ya. Kayak saya di sini ya enggak, yang tidak tahu sama penanyanya, gak mungkin bisa empati dengan jawaban saya, jawaban yang memang seperti ini, tidak bisa memberikan lebih. Kenapa? Karena kita nggak paham ya, apakah kondisi yang bertanya ini ya, bagaimana keadaannya. Tapi saya lihat sang suami kayaknya merasa ada tekanan di sana, sehingga ketika sang istri ngomong dia merasa tersinggung ya, merasa tersinggung. Nah ini dibangun dulu, dihilangkan dulu ini ya, diajak suami untuk bangkit sebagai laki-laki ya, yang memang pemimpin, yang harus dihormati ya, yang harus dipatuhi perintahnya, larangannya, selama itu dalam kebaikan. Nanti insya Allah setelah bapak itu merasakan itu semuanya, bahwa istrinya tidak merasa lebih hebat daripada dia, maka mudah-mudahan omongannya ya, lainnya itu bisa dipahami dengan baik. Di antaranya minta nasihat sama suami ya, curhat sama suami, kemudian minta nasihatnya, minta bimbingannya. Laki-laki bahagia, laki-laki secara umum sangat bahagia bila dihormati ya, bila diwongkan keterangan Jawa. Itu semua laki-laki senang semuanya, tidak kecuali ya. Mau ustadz bukan ustadz ya, tetap ketika dimuliakan oleh orang lain, diuangkan orang lain, maka akan muncul kebahagiaan di hatinya. Laki-laki ingin dihormati, perempuan ingin dimengerti. Susahnya suami nggak bisa mengerti dan wanitanya tidak pernah menghormati, hancur rumah tangga kita. Maka sang wanita harus menampakkan dia menghormati suaminya dengan cara katanya ada. Curhatlah kepada suami, minta nasihat pada suami, mudah-mudahan nanti suami akan naik ya, akan naik. Tapi jangan sampai tanpa batas dibatasi. Setelah dirasa sudah cukup, barulah minta ya, dia omongi ini nggak pas, ini nggak pas, ini nggak pas. Berikutnya, kadang wanita yang sudah biasa memimpin di luar itu memimpin dalam rumah tangga juga, sehingga bahasanya bahasa pemimpin, bukan bahasa yang dipimpin.
Tentunya laki-laki bila merasa dipilih orang lain tetap tidak suka dan tidak enak. Maka ini perlu diperbaiki juga. Sehingga komunikasi akan lebih baik kalau dibangun sesuai dengan porsi masing-masing. Istri ketika ngomong sama suaminya bukan menasihati, tapi memberi masukan, berikan usulan. Ya. Walaupun itu nasihat juga, cuman bahasanya bahasa apa? Orang yang menginginkan suami seperti itu. Dan sang suami ketika tahu sang istri itu butuh dia, ya, maka saya yakin dia akan memberikan yang terbaik pada sang istrinya. Ya, cobalah, mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi yang pertama. Mudah-mudahan ada perubahan lainnya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan apa? Dengan waktu yang lama. Pemerhati Roja TV yang saya hormati, semoga Allah merahmati kita semuanya. Tidak ada sesuatu itu yang selesai dengan instan dan konstan. Semua butuh proses. Maka kenali dululah masalahnya. Kemudian apa sebabnya? Dianalisa sebab tersebut dan cara solusi untuk mengatasinya. Ini adalah cara kita menyikapi apapun juga. Sehingga dengan demikian akan muncul kebaikan di sana dengan sebab kita perhatikan proses yang ada sampai melihat perkembangan dan yang lainnya. Maka kadang-kadang kita butuh ilmu konseling, ya, yang itu berguna untuk kita mengurai permasalahan dan berkomunikasi sampai pada batasan apa dosis yang harus diberikan kepada dia agar ia bisa berubah. Maka ilmu konseling cukup penting dipelajari oleh kita semua. Demikian juga yang lainnya, mengenal kepribadian, mengenal sifat, ini penting untuk kita ketahui juga dalam rangka untuk memperbaiki yang ada. Dan tugas perbaikan rumah tangga bukan hanya di tangan suami atau di punggungnya suami, namun juga pada semua orang yang mampu memperbaiki rumah tangganya, maka wajib memperbaiki rumah tangga tersebut. Karena memperbaiki rumah tangga artinya apa? Memperbaiki masyarakat. Dan itu akan menjadi satu saham dalam perbaikan negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini butuh perbaikan. Dan akan efektif kalau dari keluarga, ke masyarakat, sampai ke negara yang kita miliki. Ingatlah, kama tadinu tudanu. Demikianlah, ya, kita itu akan baik bila kita itu kalau kita baik akan merubah keluarga jadi baik. Pokoknya yang baik merubah masyarakat yang baik, dan masyarakat akan merubah apa? Negara yang lebih baik lagi. Kita ada satu di antara orang yang harusnya memperbaiki negara dengan memperbaiki rumah tangga kita dulu. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kekurangan ada. Syukran jazakallah kepada teman-teman di Roja TV, Roja yang telah nyambut dengan sambutan istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita terus untuk istiqomah dalam dakwah, dalam ta'lim ini, dan dalam mencerahkan masyarakat agar kita semua cinta dengan Islam, cinta dengan syariat Islam, dan kemudian mengamalkannya dan meraih kebahagiaan dengan sebab itu semuanya. Semuanya berpahala, semuanya adalah amalan soleh. Demikian dari saya, mohon maaf kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kedatangan Ustaz di studio kami. Semoga menjadi keberkahan dan ilmu yang disampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan ikhwatal Islam, kami sampaikan pula insyaallah saat lagi kami juga akan hadirkan kajian Tablik Akbar bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC dari Hakikat Ibadah bertempat di Masjid Miftahul Jannah yang diselenggarakan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dari pembahasan Fiqhul Usrah ini kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka
93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Udah setahun lebih ya, atau 2 tahun saya nggak ngisi kajian di sini. Dulu sekitar tahun 2002 ya. Saudaraku seiman, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tentang hakikat ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah atau neraka. Karena surga dan neraka Allah ciptakan untuk siapa? Untuk 2 jenis ini, manusia dan jin. Binatang ada surga dan neraka? Nggak ada. Binatang nggak ada surga, nggak ada neraka buat mereka. Di hari kiamat binatang Allah bangkitkan, lalu dikisos. Setelah itu binatang jadi tanah. Saat binatang-binatang jadi tanah, orang-orang kafir berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah kayak dia. Malaikat masuk surga? Enggak. Ya, malaikat surga bukan untuk malaikat. Makanya surga dan neraka Allah ciptakan untuk hanya 2 saja. Jin dan manusia dan jin. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah ingatkan kepada manusia dan jin bahwa Allah ciptakan mereka adalah untuk ibadah. Untuk apa? Ibadah. Namun tentunya Bapak dan Ibu sekalian, penting kita untuk memahami apa itu ibadah. Apa maksudnya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah? Apakah maksudnya ya ibadah itu kita disuruh sholat terus, puasa terus, baca Quran terus? Jawabnya tentu tidak. Kita tentunya harus memahami apa itu ibadah. Ibadah ya secara bahasa artinya apa, Pak? Ibadah secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudu. Ibadah itu secara bahasa artinya ketundukan dan kepatuhan. Adapun ibadah secara istilah, apa itu? Yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Nama yang mencakup ya semua yang Allah cintai dan ridhoi, berupa ucapan ataupun perbuatan yang bersifat lahiriah atau yang bersifat batin. Jadi ibadah itu apa? Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi. Yang Allah cintai dan ridhoi seperti apa? Yang bagaimana
tahu dari mana bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah? Jawabnya, kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita harus pahami betul bahwa ibadah itu hak Allah. Ibadah itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah kepada Allah saja. Dan Allah satu-satunya yang harus diibadahi. Karena Allah satu-satunya zat yang harus diibadahi, berarti kita harus memahami ini. Berarti ibadah itu hanya kepada Allah. Dan Allah diibadahi harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada Allah hanya sesuai dengan selera kita, nggak boleh. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah hanya yang menurut pandangan kita ini baik, tidak bisa. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Pahami ini baik-baik, saudara. Makanya kita sebagai hamba Allah tidak diizinkan membuat ibadah sendiri. Harus semua ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang diibadahi itu Allah, dan ibadah itu hak Allah, dan Allah diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera kita, bukan sesuai yang menurut kita pandang itu baik, bukan. Kesalahan banyak di antara kita terkadang kita beribadah itu sesuai dengan yang kita pandang baik. Ya. Padahal Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Tuh lihat, ayat ini kita jadikan patokan. Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Sesuatu yang kita sukai belum tentu baik, dan sesuatu yang kita tidak sukai bisa jadi itu baik buat kita. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Wallahu ya'lam, Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian hai manusia tidak tahu. Maka dari itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa saja yang mengklaim bahwa ini ibadah yang disyariatkan, wajib membawakan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ada nggak keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita melakukannya, Pak. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan, karena ibadah itu hak Allah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari itulah kita wajib mengoreksi semua ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Ada enggak keterangannya dari Allah dan Rasul? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, jangan. Maka
Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka apa? Tertolak. Jadi amalan itu harus sesuai dengan apa? Perintah. Ada perintah, lakukan. Enggak ada perintah, jangan lakukan. Ibadah itu masalahnya, sekali lagi Pak, Ibu, ibadah itu hak Allah. Harus sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi. Pahami ini baik-baik. Sholat ibadah. Oke, dari mana kamu tahu sholat itu ibadah? Ada dalilnya. Allah berfirman, wa aqimus sholat. Dirikan apa? Sholat. Zakat. Ada dalilnya, wa atuz zakat. Bayarkan zakat. Salat 5 waktu, ada dalilnya? Ada. Ya. Rasulullah SAW mempraktikkan salat 5 waktu. Allah memfardukan ketika Isra Mi'raj salat 5 waktu, dan ini dengan ijma seluruh kaum muslimin. Jelas ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa Ramadan jelas ada tuntunannya. Zakat ada zakat emas, zakat perak, jelas ada. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadisnya, riwayatnya jelas. Allahu Akbar. Kemudian ada orang misalnya berpikir, wah kalau saya bikin sendiri kayaknya lebih bagus. Kalau dua orang Pak mau sholat di gunung, Allah. Kita katakan mana keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Ada enggak keterangan itu? Tapi kan ini baik. Baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut kamu baik belum tentu di sisi Allah baik. Masalah ibadah tidak diserahkan kepada menurut kita baik. Masalah ibadah diserahkan kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah yang diibadahi. Dan Allah sudah mengajarkan ibadah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun sudah mengajarkan kepada siapa? Umatnya. Berarti kita tinggal apa? Kita tinggal ngikut doang, Pak. Kita tinggal ngikut doang. Jadi ibadah itu, Pak, istilahnya kalau orang sekarang tuh, Pak, ibadah itu cukup copy paste. Tahu nggak copy paste? Hah? Tahu copy paste nggak? Hah? Kok pada diem? Copy paste tahu kan copy paste? Apa banyak yang nggak tahu? Yang punya HP pasti paham itu. Copy paste itu apa? Atau taunya kopi susu? Saudaraku seiman, copy paste itu ibadah, itu cukup kita copy paste dari Rasulullah SAW. Tuh begitu caranya ibadah. Jangan bikin-bikin sendiri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman Rasulullah SAW ada orang pengen beribadah, tapi sesuai dengan seleranya.
Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulullah SAW. Ya, yas'aluna an ibadati Rasulullah SAW. Datang 3 orang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.